Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari salah seorang pemirsa yang tidak menyebutkan nama dan juga tempat domisili. Beliau bertanya, bagaimana cara menghilangkan fikiran maksiat yang ana lakukan di masa lalu? Bagaimana cara menghilangkannya yang selalu bayangannya datang di pikiran hingga saat ini? Pertanyaan ini sering ditanyakan kepada kita. Tentang bagaimana cara melupakan masa lalu. Karena masa lalu itu datang lagi dalam pikiran. Datang lagi dan datang lagi. Dan mengganggu dan merayu dan melambai-lambai mengajak. Lalu pertanyaan yang sering ditanyakan, bagaimana cara melupakannya? Saudaraku, saudariku, apa yang telah Anda ukir di masa lalu? Apa yang telah kita ukir di masa lalu dengan tindakan kita? Bagaimana cara melupakannya? Sampai saat ini Anda tidak tahu cara untuk melupakannya. Kalau yang Anda tanyakan bagaimana cara melupakannya, lupa. Karena dia adalah dirimu. Dan adakah cara untuk melupakan dirimu? Innama antal ayyamu. Dirimu, wahai manusia, adalah kumpulan hari. Dirimu adalah kumpulan hari demi hari. Sebagaimana nasihat para ahli ilmu, innama antal ayyamu. Dirimu adalah kumpulan hari demi hari. Fa in dhahiba dhahaba ba'duhu dhahaba ba'duk. Apabila sebagian hari itu telah berlalu, maka sebagian dari dirimu telah berlalu pula. Tidakkah kita kecuali kumpulan detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan kemudian kita pun hilang. Hilang dari peredaran kehidupan. Perlahan tapi pasti hilang dari ingatan manusia. Illa man abqah athara. Kecuali orang yang meninggalkan bekas dari hidupnya untuk dikenang oleh orang-orang di belakangnya. Fa'abqi li nafsika khairah. Maka tinggalkan bekas yang baik untuk dirimu, untuk dikenang oleh orang-orang yang akan ada setelahmu. Wala tubqi lahum syarra. Dan jangan tinggalkan untuk mereka kenang-kenangan yang buruk tentang dirimu. Ka Fir'aun wa Qarun wa amsalihima. Seperti Fir'aun, Qarun, dan yang lainnya, meninggalkan kenang-kenangan yang jahat. Jadi sekali lagi, tidak ada cara untuk menghilangkan dan melupakannya. Karena dia adalah dirimu, dan bagaimana caranya menghilangkan dirimu sendiri. Oleh karena itu, perbuatan yang lalu daripada maksiat bukan untuk dilupakan. Akan tetapi untuk diingat, kemudian digempur dengan istighfar. Digempur dengan penyesalan. Dan digempur dengan taubat, minta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Bukan untuk sesuatu yang Anda inginkan, sesuatu yang mustahil. Dan ini adalah alam khayal yang Anda inginkan, bukan alam hakikat, bukan alam nyata. Anda meminta sesuatu, cara memikirkan sesuatu yang sifatnya mustahil. Dan yang mustahil itu adalah khayalan. Anda menghayal, alangkah nikmatnya kalau saya hidup sekarang ini sudah tidak ingat lagi masa lalu. Jadi orang gila kita. Adapun orang akil, orang yang berakal, maka dia sadar siapa dirinya. Sadar apa yang telah dilakukan di masa lalu. Kalaupun buruk,
Sekarang saatnya dia berbuat baik untuk menghapus yang buruk di masa lalu. Maka tidak ada cara untuk menghilangkan. Jadi, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, ya, kalau ingat maksiat, istighfar. Kalau ingat maksiat yang masa lalu, taubat. Kalau ingat maksiat yang masa lalu, jadikan dia bahan bakar semangat ibadah. Aku telah melalui masa lalu yang buruk. Apatah lagi masa lalu yang buruk yang Anda lalui lebih banyak dari usiamu dibanding yang akan datang daripada apa yang kau lakukan daripada kebaikan. Yang saya maksud adalah sudah terjebak dalam maksiat dalam kurun waktu yang lebih panjang secara teori manusia dan secara fitrah manusia daripada masalah yang akan datang yang mungkin lebih pendek. Kalau orang yang sudah 50 tahun baru taubat dan 30 tahun di masa yang telah lalu, 40 tahun di masa yang lalu, 35 tahun di masa lalu penuh dengan maksiat. Kalau ataupun dia berbuat baik, kemungkinan besar bahwa berbuat baiknya di waktu yang lebih singkat daripada masa lalu yang telah dihiasi dengan maksiat. Maka jangan sia-siakan kesempatan. Dan Allah tabaraka wa ta'ala Maha adil dan Maha penyayang kepadamu. Singkat cerita bahwa tak bisa dihilangkan. Dan jangan menghayal bisa melupakan diri sendiri. Namun yang harus Anda cari adalah namun yang harus Anda kejar adalah, saudaraku, jangan kejar keinginan untuk menghilangkannya dari ingatanmu. Itu mustahil, itu khayalan saja. Namun yang harus Anda kejar, yang harus Anda cari adalah bagaimana caranya supaya ingatan tersebut tidak mendatangkan kesedihan. Dia hanya tinggal sebuah yang bisa diingat, namun tidak menguasai hati untuk mendatangkan kesedihan. Itu yang harus Anda cari. Dan itu bisa. Dan itu bukan khayalan. Itu dunia nyata. Karena ada orang yang ingat, dan pasti manusia ingat masa lalunya, perbuatan-perbuatan maksiatnya. Dan siapa yang tidak pernah berbuat maksiat? Semua manusia. Siapapun manusia yang matamu menatap kepadanya sekarang ini, semua mereka punya maksiat. Hanya saja Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tutupi sehingga banyak orang yang tidak tahu, atau mungkin semua orang tidak tahu. Namun mustahil dia tidak tahu. Namun ketahuilah kaidahnya, semua manusia pernah menghiasi masa lalunya dengan maksiat, siapapun dia. Tak ada malaikat manusia dengan hati malaikat, manusia dengan jiwa malaikat, gak ada. Di zaman kita sekarang ini mustahil bertemu orang yang seperti itu. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, seperti yang kita katakan tadi, bahwa semua manusia ingat masa lalunya yang dimana dia isi dengan keingkaran kepada Allah, dengan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Namun mereka terbagi dua. Ada yang bersedih dan ada yang sudah tidak membuat dirinya bersedih. Itu yang harus dikejar. Yaitu bagaimana caranya supaya tidak membuat Anda bersedih. Itu yang harus dijauhi. Yaitu jauhi Anda bersedih gara-gara ingat masa lalu. Pertama, di sini bermanfaat ilmu itu sudah ditakdirkan Allah. Bermanfaat
berbicara tentang takdir untuk orang yang sudah bertaubat, sudah meninggalkan maksiat, dan sudah menata hidupnya di atas ketaatan kepada Allah, dan ingin kuat keinginannya untuk berjalan di atas ketaatan itu, dan kuat keinginan untuk wafat di atas ketaatan itu, dan mengakhiri hayatnya dengan ketaatan. Ketika dia ingat maksiat masa lalunya yang suram, dia katakan ini takdir Allah, sudah tak bisa dihindari. Ini bermanfaat. Akan tetapi hindari orang yang masih di atas maksiat lalu mengatakan ini takdir. Ini dua bahasan yang berbeda. Ini dua posisi yang sangat bertolak belakang. Ya. Di sini bermanfaat Anda mengatakan sudah takdir Allah. Sudah Allah takdirkan begitu hidupku. Maksiat demi maksiat kulakukan. Mau apa? Tertulis dalam hidupku seperti itu. Namun insya Allah ke depan aku akan melakukan hal yang berbeda. Oleh karena itu di dalam hadis disebutkan bahwa ketika Nabi Musa nanti akan bertanya kepada Nabi Adam kenapa dia melakukan maksiat, Nabi Adam menjawabnya dengan takdir. Apakah engkau akan mencelaku untuk sesuatu yang telah Allah takdirkan kepadaku? Apakah engkau akan mencelaku untuk sesuatu yang telah Allah takdirkan untukku? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Fahajja Adamu Musa, kata Nabi SAW. Ketika itu hujah Nabi Adam mengalahkan Musa alaihi wassalam untuk sebuah maksiat yang kita sudah taubat. Nah, berikutnya hilangkan rasa sedihmu dengan keyakinanmu yang tidak ada keraguan bahwa Allah pasti mengampuninya. Pasti, tanpa ada sedikit pun keraguan. Namun pastinya bersyarat. Usahakan dapatkan syarat itu. Usahakan berada di syarat itu. Dan jangan pernah ragu. Dan ini yang akan membuat hati itu hilang kesedihan. Anda punya Rabb yang Maha Pengampun. Sebesar apapun dosamu akan menjadi sesuatu yang nol dan nihil ketika Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Dan yang terakhir, nasihatku kepada kita semuanya, nasihat saya kepada nasihat anak kepada kita semuanya, yang ketiga yang harus dihadirkan adalah bahwa siapa diri kita di sisi Allah bukanlah siapa kita di masa yang akan lalu, di masa yang telah berlalu. Siapa diri kita yang sebenarnya dalam kacamata syariat bukanlah apa dan bagaimana kita di masa yang lalu. Namun siapa diri kita adalah bagaimana kita menutup usia kita di permukaan bumi ini. Bagaimana kita menutup nafas terakhir kita di permukaan bumi ini. Apakah di atas maksiat atau di atas ketaatan. Jawaban siapa dirimu sebenarnya bukan sesuatu yang kau lakukan di masa lalu. Namun bagaimana engkau tutup usiamu di permukaan bumi ini, itulah dirimu yang sebenarnya. Percuma masa lalu yang penuh dengan ketaatan. Tak ada artinya. Manakala ternyata akhir hayat adalah maksiat dan tutup usia dengan maksiat. Sebagaimana tak ada mudarat dari masa lalu yang dipenuhi maksiat dengan syarat akhir hayatmu adalah ketaatan dan tutup usiamu di atas ketaatan. Semoga bermanfaat untuk semua kita yang menyaksikan. Amin ya rabbal alamin.